Ketika berbicara tentang Liu Kai, wajah Liu Yun dengan cepat memudar. Meskipun dia lolos secara kebetulan, Liu Kai dan dua penjaga yang setia padanya mungkin mengalami kesialan. Kai Liu, tapi perhatikan penjaga dekat yang tumbuh dewasa. Liu Mu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ada kilatan cahaya dingin di mata Liu Yun. Melihat dia tidak berbicara, Paman Luo itu sedikit menundukkan kepalanya, dan sepertinya meninggalkan teman lamanya. Tuan Pavilion Muda, tolong ikuti saya. Sedikit, dia mengangkat kepalanya dan berkata pada Liu Yun. Ini baik, Liu Yun santai. Ini sudah menjadi lingkup pengaruh Pavilion Hongguang. Dia aman. Selanjutnya, dia mengikuti Paman Naluo dan bergerak menuju cabang Hongguangge di kota. Mata Qin Yichen sedikit membeku, dan bergerak menuju Long Qingyao tanpa jejak. Dia selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa yang salah. Seluruh kelompok sedang berjalan di jalan, dengan Liu Yun dan Luo Su berjalan di depan, Qin Yichen dan Long Qingyao di tengah, dan deretan pengawal pembangkit tenaga listrik Pavilion Hongguang. Salah. Tiba-tiba, Qin Yichen berhenti, matanya menatap Paman Luo dan pembangkit tenaga listrik Hongguangge ini, dan dia sepertinya ingin menemukan sesuatu. Terlalu tenang. Kemudian, untuk menjatuhkan Liu Yun, Liu Mu dapat menghubungi pembunuh organisasi jiwa hitam. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja untuk memburu Liu Yun? Tanda seru. Tanda seru. Apa yang terjadi? Melihat dia berhenti, Liu Yun berhenti, berbalik, dan bertanya dengan ragu. Tidak, Tuan Pavilion Muda. Orang-orang yang datang, orang-orang yang pergi ke kota ini sangat tidak aman. Mari kita bicara dengan cabang terlebih dahulu. Qin Yichen hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Paman Luo di samping Liu Yun tampak sedikit gugup. Tiba-tiba, mata Qin Yichen tiba-tiba berkedip. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasa salah. Paman Luo, ada masalah. Selain itu, pembangkit tenaga listrik di sekitar mereka sama sekali tidak seperti melindungi mereka, tetapi mengawal ketiga orang mereka. Tidak ada apa-apa. Dengan pemikiran yang tiba-tiba, Qin Yichen tersenyum pada Liu Yun dengan mudah. Tetapi ketika yang terakhir berbalik, sebuah suara yang tak terdengar masuk ke telinga Liu Yun. Melarikan diri. Sebuah kata sederhana membuat tubuh Liu Yun sedikit kaku. Hai. Hai. Petik 2. Dalam sekejap, Qin Yichen membaringkan kedua penjaga di sisinya. Lalu dia dan Long Qingyao bergerak bersama dan bergegas ke jalan yang jauh. Liu Yun mengikuti di belakang mereka. Perubahan mendadak ini membuat Paman Luo terkejut. Segera, dia menjawab dengan cepat. Meneriaki para penjaga dengan ekspresi muram. Apa yang masih kamu lakukan? Raih mereka. Sua. Hai. Hai. Petik 2. Sederet penjaga tanpa ragu sedikit pun mengejar. Sial, bagaimana kamu bisa terlihat? Paman Luo memiliki beberapa gigi kertakan. Dia tidak tahu di mana dia menunjukkan kakinya. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat menyusul. Dia tahu betul bahwa jika Liu Yun melarikan diri saat ini, kepalanya pasti tidak akan dijamin. Melihat pengejar di belakangnya, hati Liu Yun tenggelam ke dasar. Bahkan jika dia bodoh, dia dapat melihat bahwa Paman Luo ini telah dibeli oleh Liu Mu. Orang ini, melihat punggung Qin Yichen, suasana hatinya tampak agak rumit. Ketika dia pertama kali bertemu, dia belum pernah melihat Qin Yichen secara langsung, dan sama sekali tidak melihatnya. Namun, Qin Yichen lah yang menyelamatkannya. Mungkin itu kebetulan, tapi kali ini, dia yakin. Menilai dari situasi saat ini, jika dia dan Paman Luo pergi ke cabang Pavilion Hongguang, itu akan menjadi anak domba di sarang harimau. Ini setara dengan Qin Yichen menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Dan masih banyak lagi. Melihat Qin Yichen dua orang hendak bergegas ke gerbang kota, Liu Yun berhenti, menunjuk ke jalan lain, dan berkata, transmission array ada di sana. Bodoh. Qin Yichen mempertahankan tubuhnya, tetapi sedikit menoleh, dan mengeluarkan dua kata dengan sangat meremehkan. Tidak ada keraguan bahwa Liu Mu tahu bahwa Liu Yun akan datang ke kota Linluo. Di kota, jaring yang tak terhindarkan telah dipasang. Bagaimana mungkin tempat seperti transmission array tidak dijaga? Tanda seru. Tanda seru. Ini tidak bisa menyalahkan Liu Yun. Lagi pula, dia tidak pernah mengalami hal seperti itu. Namun, meskipun Liu Yun romantis dan pesta pora, sifatnya tidak buruk. Tentu saja, ini bukan alasan dia menyelamatkan Liu Yun. Alasannya adalah sejak Liu Mu melihatnya dan Liu Yun berdiri bersama, dia sudah terikat dengan Liu Yun. Tidak peduli hubungan apa yang dia miliki dengan Liu Yun, itu tidak masalah. Mungkin, penguasa Pavilion Dewa Pelangi sudah tahu bahwa seseorang akan menjadi buruk bagi Liu Yun. Tetapi dia tentu saja tidak tahu bahwa Liu Mu lah yang terlibat dalam hantu. Kalau tidak, tidak akan ada adegan tadi. Diperkirakan Liu Mu masih memiliki alasan yang sah untuk menggunakan kekuatannya sendiri di Pavilion Hongguang untuk mencari Liu Yun. Dan namanya adalah, cari dan selamatkan. Dan yang terpenting, begitu Liu Yun meninggal, mungkin Qin Yichen dan Long Qingyao akan menjadi kambing hitam. Ketika saatnya tiba,
Bahkan jika Qin Yichen dapat bertahan tidak peduli seberapa besar dia bisa, dapatkah dia bersembunyi dari pavilion Hongguang, salah satu dari 10 pengaruh besar di dunia ini? Jelas tidak mungkin. Jadi sekarang, terlepas dari apakah Qin Yichen mau atau tidak, dia masih harus menyelamatkan Liu Yun atau membiarkan dia mengikutinya. Karena kejadian yang tiba-tiba, bahkan jika Paman Luo ingin memberitahu Linmu, sudah terlambat. Pada saat ini, kekuatan pertempuran Liu Yun ikut bermain. Alamnya dekat dengan alam tingkat menengah, ditambah roh bela diri khusus. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat menengah belum tentu lawannya. Oleh karena itu, 3 orang Qin Yichen cukup santai dan pecah. Qin Yichen menghela nafas dan melihat kembali ke kota Lin Luo. Dia hanya berharap orang-orang yang melihat pemandangan itu pada saat itu dapat menyampaikan beberapa informasi yang berguna. Lin Luosheng, cabang pavilion Hongguang. Pada saat ini, Paman Luo berdiri di sana berlumuran tanah, dan Lin Luo lah yang duduk di tempat pertama. Maksudmu, biarkan Lin Yun melarikan diri? Tiba-tiba, wajah Linmu turun, suaranya sangat dingin, dan Paman Luo yang berdiri di sana menggigil dan berlutut. Benci. Linmu sangat marah dan memukul kepalanya dengan cangkir teh di tangannya. Tiba-tiba kepalanya berdarah, tapi dia tidak berani bersenandung. Kenapa kamu masih melakukan sesuatu? Tapi jangan buru-buru. Tanda seru. Teriak Linmu, dan pembangkit tenaga listrik di aula pergi. Jangan sampai mereka tertinggal dan dimarahi. Mereka mungkin menyesalinya, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengantri. Setelah hal-hal terungkap, mereka tidak dapat melarikan diri. Kamu dan orang-orangmu adalah sampah yang tidak berguna. Saya tidak tahu kapan bayangan gelap muncul di belakangnya, dan suara samar membuat Linmu berani marah tetapi tidak berbicara. Pembunuh organisasi jiwa hitam tidak dihubungi olehnya, tetapi sebaliknya, dia berinisiatif untuk menghubunginya. Dan target pembunuh ini adalah Liu Yun, atau sayap perak Liu Yun memakan roh bela diri binatang petir.